Wuyu guys, jumpa lagi di channel Ane Kerang Movie. Kali ini Ane akan membahas alur cerita film tentang seorang pembunuh bayaran yang dijebak oleh kliennya sendiri. Film ini berjudul Hitman yang rilis pada tahun 2007. MC kita diperankan oleh Timothy Olyphant sebagai agen 47. Daripada penasaran, yuk kita langsung kompor gas. Cerita diawali dari sebuah camp yang mengumpulkan anak-anak yatim untuk dilatih menjadi agen profesional yang berspesialis dalam membunuh. Mereka identik dengan kepalanya yang gundul dengan bertato barcode. Mereka semua tak bernama. Namun orang-orang menyebutnya dengan agen bernomor. Dan MC kita ini adalah agen bernomor 47. Beberapa tahun kemudian, di Nigeria terdapat sebuah organisasi kriminal. Mereka sedang mencari-cari pengkhianat yang mencoba kabur dari mereka. Tapi dengan bantuan seseorang, bawahannya berhasil menangkap si pengkhianat itu. Di tengah interogasinya itu, sang pemimpin merasakan kejanggalan dan meledak. What did you do to his voice? Ternyata seorang agen pembunuh bayaran berhasil menjebak mereka dengan cekokan bom C4-nya. Lalu terlihat agen Interpol di sana untuk melakukan investigasi. Dia adalah Inspektur Mike dan rekannya Jerkins. Mereka datang karena yakin pria yang dia kejar selama 3 tahun ini telah terlibat dengan pemusnahan para teroris itu. Namun Pak Pol ini menepis jika mereka mati karena bom bunuh diri dari sang pengkhianat tadi. Adegan pun berganti ke seorang pria berparas botak. Dia adalah agen 47. Di tengah santuinya, dia digoda oleh wanita. Namun 47 ini tak merespon dan malah semakin curiga. 47 pun pergi meninggalkan tempat dan mulai menyebar senjata-senjatanya. Bahkan dia menyiapkan jalur pelariannya. Setelah itu, lewat jalur informasi khusus, dia melaporkan keberhasilan misinya di Nigeria tadi. Operator pun memverifikasi dan pembayaran pun telah dikirimkan. Operator juga menawarkan misi baru. Namun klien kali ini memiliki permintaan. Jika misinya harus dilakukan di tempat umum agar publik mengetahui kematian si target. 47 pun yakin dengan kemampuannya dan menyetujui permintaan itu. Operator pun mulai menunjukkan detail targetnya yang merupakan Presiden Rusia yang bernama Mikhail Belikov. I'm sorry. In light of your political positions, do you think the hardliners will continue to support your re-election? One only needs to be the... Setelah itu, 47 hendak meninggalkan kota. Namun operator menghubungi jika misinya kali ini memiliki kendala karena adanya seorang saksi. Dia pun bergegas untuk menghabisinya. Sesampainya di sana, dia ragu karena setelah mata mereka bertemu, si saksi yang bernama Nika ini seperti tak mengenali 47. Di tengah itu, sebuah peluru menargetkan 47. Namun dia berhasil selamat. 47 pun kembali dan melaporkan kejadian itu ke operator. 47 curiga jika dirinya telah dijebak.
Operator pun memperlihatkan jika presiden masih hidup dan sempat berpidato. 47 semakin yakin padahal dia berhasil menembak mati sang presiden. Dia pun meminta identitas si klien, namun operator cuma terdiam, tak ada jawaban. Di sisi Inspektur Mike telah tiba di kota Petersburg untuk menyelidiki kasus penembakan Presiden Rusia. Dia merasakan kejanggalan karena pria yang disebutnya hantu ini tak pernah melakukan kesalahan dengan targetnya. Inspektur pun mendapat info jika orangnya telah menemukan keberadaan si hantu di sebuah hotel terdekat. Sesampainya di sana, inspektur yakin jika instansinya lah yang berhak memberikan komando di sana. Namun komandan tentara ini telah lebih dulu menugaskan tentaranya untuk menyergap agen 47 atas perintah Kepala Agen Polisi Rahasia Rusia atau disingkat FSB. Inspektur mencoba memperingati tentang siapa yang mereka lawan. Dia juga meminta komandan untuk menarik pasukannya. Namun komandan ini bingung dan memilih mematuhi perintah dari kepala FSB yang bernama Yuri ini. Di sisi 47 menerima telepon dari operator Diana secara pribadi. Operator mengatakan jika kliennya adalah Belikov, yang tak lain presiden sendiri, dan keberadaannya telah diketahui. Dia merasakan kejanggalan dan mulai melakukan aksinya. Inspektur Mike berhasil menemukannya, namun 47 berhasil kabur dengan mudah. Setelah itu 47 yang terkatung-katung telah mendapatkan mantelnya dan mulai menarik benang merah dengan memulainya dari yang disebut dengan saksi mata. Dia pun berhasil menemukannya hingga menginterogasinya. Nika membeberkan jika presiden telah mati, dan yang berpidato kemarin adalah kembaran pengganti. Nika juga mengatakan kebenaran tentang sang adik presiden yang bernama Udre Belikov. Udre memiliki bisnis gelap mulai perdagangan wanita, narkoba, hingga senjata. CIA dan FSB pun menargetkan dirinya. Namun kakaknya yang seorang presiden selalu melindungi, yang membuat Udre tak tersentuh. Karena Nika seorang korban perdagangan wanita, 47 pun tak jadi membunuhnya karena mengingatkannya dengan masa lalu. 47 pun memutuskan membawa Nika bersamanya. Setelah itu 47 pun hendak meninggalkan kota dengan kereta. Dia juga tahu ada agen lain yang menargetkannya. Dia pun menyuruh Nika masuk gerbong terlebih dulu, sedangkan dia memancing si agen itu dengan menyamar.
Inspektur Mike juga terlihat di sana karena dia yakin semua jalur perbatasan telah ditutup dan hanya stasiun ini saja yang beroperasi. Inspektur juga melihat seorang berpala gundul. Dia dan Jerkins pun mengikutinya. Di tengah itu, Inspektur Mike juga mendapati Ketua Yuri. Di sisi 47 berhasil memancing dan melumpuhkan agen yang mengikutinya. Namun dia mendapati tak hanya satu agen yang menargetkan dirinya. 47 pun mengejar hingga di sebuah gerbong mereka bertemu dan saling menodongkan senjata. 47 yang merasa dirugikan karena jumlah, dia pun mengajak pertarungan terhormat para agen. Mereka pun setuju dan pertarungan pun dimulai. Namun keahlian 47 adalah yang terbaik. Dia berhasil menumpas mereka semua. Setelah itu, di sisi Mike berhasil menyusul 47 dan mendapati Jerkins telah terpergoki. Mike pun mencoba menghentikan tindakan 47, namun dia tertembak. Tapi dia berhasil selamat karena 47 membiarkan mereka. Setelah itu, Mike dan Jerkins pun mendapat perawatan dan Ketua Yuri menghampirinya. Dia menegaskan jika lebih baik Interpol tak terlibat lagi dalam kasus ini dan menyerahkan semuanya kepada FSB. Namun Mike menolaknya dengan keras. Setelah itu mereka pun bubar. Tapi Mike terus mengikuti Ketua Yuri sampai di depan kantornya. Mike berhasil menyadap percakapan Ketua Yuri dengan alat yang telah dia selipkan sebelumnya. Dia mendapati jika yang menyuruh Ketua Yuri untuk memburu sang hantu adalah sang presiden sendiri. Namun kegiatan Mike terhenti karena penjaga yang berpatroli. Mereka pun berhasil lolos dengan sedikit beralibi. Di sisi 47 telah mengatur pertemuan dengan agen Smith dari CIA. Dengan telepon mereka bernegosiasi. Agen Smith mengatakan sebab Presiden Rusia ditargetkan itu karena dia tak mau bekerja sama dengan kelompok garis keras. Maka dari itu kelompok ini membunuhnya dan membuat si kembaran presiden menggantikan tempatnya. 47 juga meminta bantuan agen Smith untuk lolos dari masalahnya ini. Maka dari itu 47 menawarkan diri untuk membunuh Udre yang selama ini CIA incar. Agen CIA pun setuju dan memberitahukan cara mendekati si Udre. Jika 2 hari lagi Udre akan melakukan pertemuan dengan tengkulak senjata yang bernama Price. Mereka berdua belum pernah bertemu. Maka dari itu agen Smith meminta 47 menangkap Price dan menggantikannya dalam pertemuan mereka di Istanbul nanti. Latar pun berganti ke Istanbul, Turki. Dan 47 mulai menjalankan rencananya. Dia mereservasi makan malam di jam yang sama dengan Price. Dengan triknya, 47 berhasil menaruh obat mules di minuman Price. Dia pun mengikuti Price sehingga dengan senjata yang telah ia siapkan di toilet, dia berhasil menghabisi para pengawal dan berhasil menangkap Price. Kini dengan menjadi Price, dia berhasil mendekati Udre. Namun salah satu bawahan tahu jika dia bukanlah Price. Hingga terjadilah perbaku tembakan. 47 pun memberondong mereka semua dan berhasil menghabisi Udre.
Just this. Just this. Setelah kejadian itu, 47 kembali ke Rusia. Dengan berganti-ganti kendaraan, dia berpisah dengan Nika agar dirinya lebih aman. Sedangkan 47 terus memburu kembaran presiden. Di sisi Mike sedang mengidentifikasi barang-barang yang telah ditinggalkan 47. Ada satu barang yang membuatnya paling penasaran yang nampak seperti sebuah kunci. Mereka juga mendapati kabar adik sang presiden Audrey telah tewas. Namun atasan Mike meminta dirinya menghentikan investigasi karena tekanan dari menteri dan petinggi Rusia lainnya. Namun Mike tetap yakin jika sang hantu telah terlibat namun ditutup-tutupi oleh FSB. Mike juga semakin yakin setelah melihat berita kematian Audrey, sang hantu akan membunuh presiden Rusia di pemakaman adiknya itu. Sedangkan si ketua Yuri tengah melakukan pertemuan dengan kembaran presiden. Presiden marah besar dengan kegagalan ketua Yuri dalam membunuh 47 dan Nika. Presiden juga mengatakan untuk menjadi kembaran dia telah melalui proses penduplikatan wajah yang amat menyakitkan. Dan jika 47 dan Nika membeberkan keberadaan adanya kembaran pengganti, tamatlah riwayat kita. Mereka pun bubar. Dan saat ketua Yuri akan meninggalkan kantornya, tiba-tiba lampu mati. Dia merasakan kejanggalan dan mulai menyusuri sekitar. Namun naas, 47 berhasil menculiknya dengan merendam badannya. 47 mengancam, jika saat radio di tangannya berbunyi, dia harus memerintahkan anak buahnya menembak sang presiden. Jika dalam 30 detik tak menjawabnya, maka generator yang berdaya 3000 ampere akan menyala dan menghabisinya tanpa tersisa. Sedangkan di sebuah gereja, upacara pemakaman Audrey akan dilaksanakan. Terlihat sang presiden datang dan banyak pengawalan ketat dari pasukan khusus Rusia, hingga pasukan khusus dari Interpol. Kali ini sang jenderal memerintahkan Inspektur Mike mengerahkan segalanya untuk menangkap 47. Di sisi ketua Yuri sedang menanti-nanti radio di tangannya berbunyi. Presiden telah memulai pidatonya. Radio ketua Yuri pun berbunyi dan memerintahkan menembak sang presiden. Presiden pun tertembak, namun sayang, itu gagal. Presiden berhasil diamankan pasukan khususnya. Tapi agen 47 berhasil menangkapnya dengan menyamar sebagai bagian dari pasukan khusus itu. Dia pun membawanya ke suatu ruangan dan akhirnya membunuh sang presiden. Di sisi Inspektur Mike telah mengetahui jika barang ini adalah kunci dari ruangan pribadi Uskup Agung. Dia pun bergegas, sedangkan sang jenderal mendengar itu dan memerintahkan helikopter melulu lantakan ruangan itu. Namun 47 berhasil selamat dari itu semua. 47 pun berperilaku seperti menyerah. Hingga Inspektur Mike datang dan berhasil menangkap 47. Interpol pun berusaha membawanya, namun di tengah jalan agen Smith dari CIA menghadang. Sehingga mengalihkan perhatian Inspektur dan agen 47 pun berhasil kabur dari para Interpol. Ternyata itu adalah bantuan yang diinginkan agen 47 kepada agen Smith sebelumnya. Setelah itu, sepulangnya Inspektur Mike dari kegiatan dinasnya yang melelahkan, dia dikagetkan 47 yang telah menunggunya.
Agen 47 mencoba lolos dari kejaran Interpol dengan membawa mayat yang mirip dengan dirinya. Dengan ancaman 47 meminta Inspektur Mike bersaksi ke Interpol jika mayat itu adalah hantu yang selama ini dia cari. Dengan itu film pun tamat. Sekian, terima kasih, salam Kerang Movie.